Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Al-Quran, Alhamdulillah pada kesempatan hari ini jumpa di podcast pertama Pondok Quran kolaborasi dengan Digital Qurani. Alhamdulillah saya tidak sendiri pada hari ini, ada Karim. Ya. Karim ini siapa? Dia itu kemarin adalah santri Mahad Ali Pondok Quran yang sudah menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya 30 juz. Alhamdulillah. Kita akan tanya-tanya ya satu dua hal tentang dia dan kita langsung sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh diperkenalkan ya namanya, nama lengkapnya mangga silakan. Nama Abdul Karim Hasibuan. Ya, aslinya mana? Asli Medan. Aslinya Medan. Medan itu di daerah provinsi mana tuh? Daerah Provinsi Sumatera Utara. Sumatera Utara ya. Alhamdulillah. Panggilannya Al Karim. Panggilannya Karim. Panggilannya Karim ya, alhamdulillah. Bisa cerita ini nggak di Medan itu kayak gimana atau mungkin lokasinya seperti apa? Ya, panas mungkin. Panas ya. Nah, ini kalau di Bandung ini kan cenderung dingin ya. Iya, dingin. Kaget nggak pertama kali datang ke Bandung dari tempat yang panas di Medan datang ke tempat yang dingin, apalagi di Pondok Quran ini pegunungan begitu ya? Kalau pas pertama ke Bandung mah ya sakit Ustaz. Oh sakit. Masya Allah ya. Demam ya waktu itu ya, langsung artinya adaptasi dulu ya. Iya, dengan kondisi dinginnya Bandung dan apalagi pegunungannya begitu ya. Alhamdulillah. Ini ya Karim, ngomong-ngomong anak keberapa? Anak pertama Saudaranya berapa orang? 5 orang. 5 orang. Anak pertama adik-adiknya 4 ya berarti ya? 5. Oh adiknya 5. Oh berarti satu keluarga itu ya Umi, Abi atau apa menyebutnya? Bapak, Ibu? Ayah. Oh, ayah sama ibu. Ayah sama ibu berarti punya 6 anak ya? Iya. Punya 6 orang anak. Boleh kalau di Medan itu kan masih ada apa bahasanya marga gitu ya? Ada. Masih ada. Boleh diperkenalkan mungkin barangkali keluarganya, bapaknya siapa, ibunya siapa, marganya apa? Kalau ayah Marwan Hasibuan. Kalau ibu Mardiah Hasibuan. Oh sama dari marga Hasibuan dua-duanya. Iya sama. Oh, iya. Saya pernah dengar katanya kalau salah satu marga itu nggak boleh ini atau gimana? Emang Bener kalau adanya mah nggak boleh. Oh, secara adat nggak boleh ya? Adatnya nggak boleh. Ya adatnya itu ya. Kalau sesatu marga suami istri itu nggak boleh ya, nggak diperkenankan. Kenapa bisa terjadi? Mungkin udah jodoh Seth. Ya, itu jawabannya udah nggak bisa bisa diperdebatkan lagi ya. Udah jodoh, alhamdulillah. Ini Karim ini ngafal Al-Quran di Pondok Quran sekarang. Nah sebelum ke Pondok Quran pernah ngafal dulu nggak? Alhamdulillah pernah di Medan. Nama pesantrennya pesantren Sulaimaniyah. Oh di pesantren sana ya di Medan. Itu berapa tahun di pesantren Sulaimaniyah itu? Setahun. 1 tahun. Dapat berapa juz? Kalau yang di store mah 15. 15 juz di sana 1 tahun itu. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dalam angka murojaah jadi lupa gitu. Langsung ke Pondok Quran lah ya setelah selesai di situ. Setelah dapat 15 juz di situ ke Pondok Quran. Nah, awal ceritanya ke Pondok Quran gimana tuh? Tahu Pondok Quran dari mana? Kemudian atau mungkin antum ada yang bawa ke sini gitu? Kalau awalnya mah dari dari pimpinan pesantren di sana. Dikasih tahu gitu, ini ada pesantren tempat penghafal Quran, mau nggak ke sana gitu kata pimpinannya. Mau Ustaz, langsung didaftarin ke sini. Tes ya lulus alhamdulillah. Alhamdulillah, terima ya. Bisa gabung dengan teman-temannya yang lain di sini ya. Yes. Nah, waktu itu ada berapa orang yang dari sana atau sendiri aja antum? Kalau dari pesantren mah 4 orang, 3 orang Ustaz. Dari pesantren yang lain 1 orang. Jadi dari sananya 4 orang ke sini. 4 orang ke sini. Teman-teman antum yang 4 orang masih ada? Ada.
apa? Masih ada di sini di Pondok Quran. Iya, teman anak mah akhwat. Oh iya. Yang anak bawa ke sini akhwat. Oh gitu, baik. Alhamdulillah. Jadi dapat cerita atau rekomendasi dari pimpinan pondok sebelumnya untuk datang ke sini. Nah, begitu datang ke sini kan udah dapat 15 juz sebelumnya tuh di As-Sulaimaniyah ya. Itu dilanjut juz berikutnya atau dari awal lagi disetorkan? Pulang dari awal lagi. Diulang dari awal lagi termasuk yang 15 juz itu. Iya. Tapi karena udah sebelumnya udah hafal 15 itu terbilang lancar berarti ya. Agak susah juga. Soalnya lama nggak di murojaah. Oh iya, baik. Harus dimurajaah dulu berarti ya sebelum disetorkan. Nah, tapi antum cerita ke Ustadz yang sekarang di sini tuh bahwa antum sebelumnya sudah punya hafalan. Nggak pernah cerita sih. Oh, nggak pernah cerita. Nanti akan tahu ya, ketahuan nanti kalau Ustadznya nonton ini podcast ini akan ketahuan ya rahasianya ya. Kenapa bisa selesai lebih awal dari teman-temannya yang lain gitu. Alhamdulillah. Ini kita lanjut ya. Ini apa pertanyaannya apa lagi nih? Ada ini enggak? Ada hal-hal apa aja yang didapat di Pondok Quran selama ngafal dan setoran hafalan? Apa ya? Apa? Mungkin pengalaman yang menggembirakan, pengalaman yang menyenangkan. Coba kalau lebih khusus mungkin barangkali ke apa namanya ke hafalan Al-Qur'annya gitu. Apa merasa ada kesulitan apa enggak dengan hafalan Al-Qur'annya? Alhamdulillah nggak ada merasa kesulitan sih. Soalnya kan nggak apa sih namanya nggak dipatok juga harus hafal berapa halaman satu hari gitu. Nah, ini kan ini sekedar informasi juga untuk netizen ya, untuk para pendengar podcast ini bahwa Pondok Quran itu untuk program beasiswa itu ada diantaranya adalah Ma'had Ali. Nah ini adalah Akarim ini termasuk yang santri Ma'had Ali. Jadi Ma'had Ali ini programnya program yang reguler itu belajar di Ma'had Ali selama 3 tahun ya, dengan pembagiannya yang 2 tahun pertama itu mesti menghafal ya, mesti setoran ya, hafal setoran, kemudian di 1 tahun berikutnya ya, tahun ketiga itu pengabdian ya. Jadi nanti akan diberikan amanah dari Pondok Quran, amanahnya bisa di pendidikan, bisa di sosial ataupun di bidang yang lainnya ya. Jadi ini termasuk Akarim ini sudah sudah kalau di Ma'had Ali-nya berarti tahun keberapa masuk ya? 2019 ya, angkatan 2019. Bulan apa waktu itu 2019 ya? Bulan 7. Ya, baik. Berarti sekitar 1 tahun 9 bulan ya. Kemudian nanti 3 bulan berikutnya mungkin akan juga dikuatkan ya hafalannya, dimungkinkan mungkin bahasanya ya kalau di kita itu. Dan insya Allah nanti setelah 2 tahun itu baru nanti Karim bisa diberikan amanah. Nah, ada ini enggak ketika ngafal itu ada yang sulit enggak gitu loh? Kalau yang sulit mah ada. Nah, ada surat-surat tertentu atau ayat-ayat tertentu yang memang sulit dihafalkan gitu ya? Ada. Surat apa itu kalau boleh tahu? Surah Muhammad. Surah Muhammad ya. Itu juz 26. Kalau yang terbilang cepat disetorkan surat apa? Surah yang udah pernah dihafal sih. Ya, Al-Kahfi. Iya. Termasuk mungkin kalau dari awal ya, dari juz pertama kayaknya Al-Baqarah itu termasuk yang relatif mudah ya. Alhamdulillah. Mudah disetorkan, dihafal dan disetorkan. Pernah futur enggak? Futur itu apa, semangatnya melemah gitu ya? Ada enggak? Lumayan sering. Biasanya apa tuh faktornya tuh yang menyebabkan lemah semangat? Mungkin karena ini kecapean gitu. Karena habis apalagi kan tahun pertama masih ngecor masjid, ngecor asrama. Oh iya, baik. Masya Allah. Ini sekali lagi informasi berikutnya, memang Pondok Quran ini ya ada berbagai macam program yang tentu saja di sini untuk mendukung keberlangsungan belajarnya santri di sini ya. Tahun-tahun awalnya Karim ini mungkin ya, ini ada kita membangun
Masjid Pondok Quran 2 ya, Masjid Pondok Quran 2 sekaligus juga asrama untuk ikhwan. Karena kalau yang sebelumnya itu ikhwan itu ditempatkan di rumah-rumah yang dikontrak ya sama Pondok Quran. Kemudian di situ artinya memang ya kurang strategis ya, akhirnya kemudian alhamdulillah ada rezeki dan kita bisa membuat rumah atau mungkin asrama ya, membuat asrama dan juga masjidnya alhamdulillah. Jadi memang di awal-awal memang santri Mahad Ali itu ya tampaknya mungkin kalau kalau secara ini setiap tahun ya, setiap tahun sebetulnya ada aja gitu santri Mahad Ali ya terutama gitu ya, itu diberikan kegiatan-kegiatan ya sifatnya di luar di luar mereka menghafal itu ada, seperti misalkan ketika kita butuh untuk tenaga untuk misalkan mengecor begitu ya, maka akan dilibatkan gitu akhirnya ya termasuk antum juga ngalamin kan. Ya antum ngalamin ada masjidnya, ada asramanya juga ya pernah ngalamin. Nah, hal-hal seperti itu kan wajar ya, maksudnya memang ketika santri itu merasa lelah gitu ya dengan rutinitas menghafal ataupun juga tadi misalkan ada kerjaan-kerjaan yang lainnya gitu ya, itu sesuatu yang sebetulnya wajar ya. Nah tinggal kemudian kan adalah bagaimana mengembalikan niatnya dari awal misalkan untuk menyelesaikan hafalan Al-Quran gitu ya. Nah ada cara tips-tips dari antum yang bisa disampaikan ke teman-teman antum supaya semangatnya kembali lagi gitu, kalau sudah misalkan sudah mentok gitu ya, bisa kembali lagi supaya semangat lagi setorannya, menghafalnya dan lain sebagainya gitu. Kalau mah biasanya ingat orang tua biasanya. Ingat orang tua ya, gimana pun caranya harus cepat hatam gitu. Bisa bahagian orang tua gitu. Sering komunikasi dengan orang tua? Alhamdulillah sering. Rutin ya? Alhamdulillah. Sebulan ada berapa kali komunikasi? Kadang 2 kali sebulan. Nah, kalau dari 2 kali sebulan ya. Kalau dari pondok dikasih jatah waktu pulang nggak? Nggak dikasih tuh, cuman masa nggak dikasih? sekali semester. Satu semester sekali ya, satu semester sekali boleh pulang. Ada ini nggak kalau di semester akhir itu maksudnya di akhir-akhir semester itu ada semacam ujian nggak kalau di Mahadali? Kalau tahun pertama ada kayak ujian hafalan, ujian tajwid. Ujian tajwid. Apalagi? Itu aja sih mungkin sih. Itu 2 hal itu ya yang diujikan sama ustadznya ya di Mahadali. Ujian hafalan dan ujian tahfidz. Ya maksudnya ujian hafalan sama tahsinnya ya, tahsin tajwid. Ada pengalaman lain nggak selain ya menghafal atau ngecor tadi ya? Bantu ngecor bangunan tadi, ada hal-hal lain nggak yang ayo apa? Nggak ada. Nggak tahu ya. Jadi kalau futur itu ingat orang tua ya. Ini tips untuk teman-teman yang lain juga sama. Kalau ingat orang tua ya, apalagi misalkan antum kalau berangkatnya ke sini, kami yakin pasti atas dukungan orang tua ya. Kalau misalkan ternyata amanahnya disia-siakan dari orang tua ya. ya seperti itulah ya, hafalannya akan banyak kendala begitu ya. Jadi sering-seringlah komunikasi sama orang tua ya, minta doa tetap paling penting itu ya. Jadi kalau Karim ini kan dalam 1 bulan itu kan komunikasi ya, telepon misalkan lewat telepon ya ke orang tuanya. Jadi setiap telepon ini untuk teman-teman yang lain juga yang menghafal, minta doa ya ke orang tuanya agar hafalannya dilancarkan dan lain sebagainya. Jadi antum berapa? Kalau ini berapa lama menghafal selesai? Aslinya berapa lama gitu? Aslinya kurang tahu saya. Soalnya kan di rumah kemarin hampir 7 bulan di rumah. Oh iya, karena pandemi itu ya. Iya. Ya dipulangkan dulu. Nah, sebagian santri memang dipulangkan dulu. Ada yang langsung ketika disuruh masuk ada yang langsung masuk, ada yang termasuk Karim ini kayaknya terlambat masuk. Tapi alhamdulillah paling cepat hafalannya ya, termasuk yang paling cepat gitu di antara teman-temannya yang satu angkatan. 7 bulan itu di rumah ngafalin online.
Nggak ngapalin Ustaz, Oh, nggak ngapal. cuman murojaah aja. Murojaah. Sesekali setoran nggak ke ustadznya? Pernah setoran ke Ustaz pas bulan Ramadan aja. Ustadz siapa waktu itu? Ustaz Fitrah. Ustadz Fitrah. Ada ini nggak, ada pas di rumah itu pas pulang, ngapain gitu ya ke pondokan lagi gitu? Artinya mungkin antum ya kepikiran nyerah nggak? Kepikiran nyerah enggak. Enggak. Ingin terus lanjut. Ingin terus lanjut. Cuman kemarin nyari ongkos ke sini dulu gitu. Kerja Masya sama Allah. Di waktu 7 bulan di rumah itu ya. Baik. Apa yang antum kerjakan selama di sana untuk Jualan, mengumpulin? Ustaz. Jualan apa? Ayam potong. Ayam potong. Memang bapak ibu antum di jualan juga? Enggak, Ustaz. Ini jualan sama orang. Jualan sama orang. Antum ikut ke orang ya? Ayam potong yang ayam broiler itu ya? Ya, ayam potong ya. Di pasar atau di mana jualannya? Di pasar. Di pasar, Masya Allah. Baik nggak ininya? Apa namanya yang punya ininya? Alhamdulillah baik. Apa ya bahasanya, majikan ya? Bukan majikan, apa ya? Yang antum ikut kerja lah. Baik. Baik ya. Alhamdulillah. Tahu bahwa antum itu penghafal Quran atau lagi nyantri gitu di pondok Quran, tahu? Tahu. Jadi artinya memang antum bekerja di situ pun dikasih tahu ya, antum nggak akan terus-terusan kerja di situ ya. Iya, Ya, luar biasa ya, Masya Allah nih Karim ini ya. Ya, pengalaman menghafal di sini ya, kemudian adaptasi segala macam karena berbeda gitu ya, dari Medan ke sini yang beda, cukup berbeda. Kemudian pernah selama 7 bulan itu dirumahkan karena memang kondisinya pandemi ya, kita tahu. Itu masa-masa yang sangat sulit ya untuk kita semua gitu. Kita merasakan banget gitu ya. Termasuk mungkin barangkali ada beberapa santri ya di pondok Quran yang ketika pulang memang ya pulang gitu. Kadang untuk diminta datang lagi ke pondok Quran itu ya tadi ya, ada kesulitan di biaya tiketnya ataupun juga apanya begitu ya, lain-lainnya gitu. Tapi ketika dikembalikan lagi bahwa niat menghafal Quran itu untuk Allah Subhanahu wa taala gitu ya, insya Allah gitu, mau berupaya sekuat apapun gitu ya untuk bisa menyelesaikan hafalan gitu. Harapannya adalah kita ya tentu kalau misalkan yang sudah bergabung dengan pondok Quran bisa menyelesaikan juga di pondok Quran, insya Allah. Ini Akarim ini contoh ya, salah satu contohnya begitu. Ini dengan pengalaman yang seperti, ada nggak pesan-pesan Akarim untuk teman-teman di luar sana? Enggak, silakan. Baik. Ini kosong ini nanti jeda ini edit aja ya. Nggak tahu saja. Nggak tahu. Astaga. Kalau ini untuk teman-teman antum yang masih belum selesai deh apa? Yang teman-teman di sini yang satu angkatan ataupun juga mungkin untuk angkatan yang berikutnya yang angkatan 2020 ya. Ya, antum kan kenal dengan mereka tuh semua tuh. Silakan mungkin ada yang mau disampaikan ke mereka. Harapannya adalah tentu saja dari kita itu, kalau dari pondok ya, kita tekankan agar memang mereka teman-temannya Karim ini bisa selesai ya gitu ya hafalannya gitu. Mungkin Karim sendiri apa gitu ke mereka gitu pesan-pesannya. Silakan. Ini biar kerasa ngomongnya kayak misalkan teman-teman antum melihat, coba lihat ke kamera gitu. Untuk teman-teman yang sedang menghafal, tetap semangat untuk menyelesaikan hafalan Qurannya. Kuncinya adalah sabar dan ikhlas, bersyukur walaupun banyak ujian pas waktu menghafal itu ya dijalanin aja gitu, sabar, bersyukur, banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Mungkin itu aja ya untuk pesannya. Alhamdulillah, dahsyatnya sabar, bersyukur begitu ya, pegangan para santri ya, para santri. Kita diberi banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi di Indonesia ini gitu ya.
Indonesia ini termasuk negeri yang aman gitu ya. Kita untuk program-program penghafal Al-Quran itu sudah banyak yang mendukung begitu ya. Berbeda dengan di Syam sana misalnya begitu ya, para penghafal Al-Quran itu ya dengan berbagai permasalahannya begitu ya, dengan berbagai ya ada penjajahan dan sebagainya, itu luar biasa gitu ya. Nah di kita ini kita bersyukur sekali gitu di Indonesia gitu ya, begitu mudah sebetulnya menghafal, dukungan banyak begitu ya. Kita rasa aman juga paling penting begitu ya dalam menghafal. Jadi insya Allah ini menjadi sesuatu yang bakal terbaik untuk kita ya, bersabar dan bersyukur. Kita pun juga sabar gitu dengan berbagai kendala-kendala yang mungkin kita hadapi internal eksternal gitu ya, semasa mungkin menjadi santri gitu ya, seperti Al-Karim ini, atau mungkin nanti ke depan antum semua yang akan akan masuk ke pondok Quran ya, memiliki dan untuk menghafal Al-Quran, menyelesaikannya gitu ya. Ya tadi bersabar ya insya Allah gitu, sabar dan syukur insya Allah. Ini tipsnya dari Karim gitu ya. Jadi tetap semangat, ya, tetap bersabar dan bersyukur dengan segala macam kondisi yang ada di sini. Mungkin ini saja ya podcastnya hari ini. Ini podcast pertama, jadi mohon dimaafkan. Mungkin kita akan berjumpa lagi di podcast berikutnya dengan bintang tamu ataupun juga pembicara yang lainnya gitu ya. Dan jangan lupa subscribe channel Pondok Quran. Saya Abdullah Azam, terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.